Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 401-405. Saya tidak punya legenda apapun, tapi saya benar-benar tidak tertarik menjadi orang nomor satu di kalangan generasi muda di Tiongkok, jadi saya menolaknya. Generasi muda adalah generasi tua. Kamu juga benar-benar orang nomor satu. Lindong, kamu selalu memberikan kejutan untukku, desah Song Simin. Song Simin sudah lama mengetahui bahwa Lindong adalah orang berwajah perak. Zhou Zhenghua, Kapten Tim Falcon dan Herring, memberitahunya. Dia juga selalu merasa bahwa kekuatan Lindong sudah setengah langkah. Namun berita yang datang dari sudut gelap dalam 2 hari terakhir ini mengejutkannya. Seorang lelaki tua di puncak daftar dewa, tak terkira. Lindong pertama kali menunjukkan kekuatan tingkat dewa di Hotel Pasir Hitam, mengejutkan semua kekuatan yang berpartisipasi dalam festival kebanggaan Huaxia. Kemudian, selama peristiwa Tianjiao, dia membunuh 5 dewa tingkat awal dan 1 dewa tingkat awal. Kekuatannya telah ditingkatkan hingga tahap akhir daftar dewa. Orang tingkat dewa tahap akhir berusia 22 tahun. Keberadaannya belum pernah terdengar selama berabad-abad. Mungkin memang benar kalimat itu. Di masa sulit, pahlawan muncul. Lindong adalah pahlawan yang lahir di masa sulit ini. Ia juga bersiap menghadapi bencana ini. Lindong mungkin lahir di Tiongkok. Ini sungguh merupakan berkah bagi Tiongkok. Tuhan tidak akan menghancurkan Tiongkok. Tuan Song, kekuatan saya masih jauh di belakang Anda. Saya masih harus terus bekerja keras. Lindong berkata dengan rendah hati. Dia tahu bahwa begitu kekuatannya terungkap, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari Song Simin. Karena identitas Yin Mian miliknya, Song Simin sudah mengetahuinya sejak lama. Tapi alangkah baiknya jika mengungkapkan sesuatu kepada Song Simin. Karena dia sedang bersiap untuk membentuk tim. Biarlah semua sekte dan keluarga bangsawan menghasilkan orang-orang berkuasa untuk menjaga stabilitas masyarakat. Dengan banyaknya sekte dan keluarga tersembunyi yang memasuki dunia, selalu ada beberapa orang yang tidak mau mematuhi aturan. Tim operasi khusus mulai dikembangkan melampaui kemampuannya, sehingga diperlukan tim yang kuat untuk membersihkan orang-orang tersebut. Lindong sedang bersiap untuk memimpin tim ini sendiri. Song Simin tidak akan menyetujuinya jika dia tidak bertindak lebih kuat. Lebih baik jika kamu berpikir begitu. Meskipun kekuatanmu telah mencapai tahap akhir daftar dewa, itu tidak cukup. Selain aku, setidaknya ada 5 orang di puncak daftar dewa di dunia ini, jadi kita tidak bisa mengambil enteng saja. Apakah ada begitu banyak puncak tingkat dewa di dunia? Lindong bertanya dengan ragu. Hanya lebih, bukan kurang. Lalu mengapa Anda, yang berada di puncak daftar dewa, bisa mengintimidasi begitu banyak orang? Kecuali saya, puncak daftar dewa lainnya di dunia sedang memikirkan bagaimana cara melangkah 1 langkah lebih jauh dan mencapai level lain. Inilah tujuan yang mereka kejar. Dibandingkan dengan terobosan, segalanya hanyalah awan, dan mereka tidak akan mengambil tindakan kecuali ketika mereka dan keluarga mereka menghadapi hidup dan mati. Karena tidak mau mati, tidak mau mati. Lalu kenapa kamu muncul dalam situasi ini belum lama ini? Tanya Lindong. Jika dia tidak mempelajari keterampilan pengobatan Tiongkok kuno belum lama ini dan menyelamatkan nyawa Song Simin, dia mungkin sudah pergi sekarang. Semua orang bisa hidup selama itu. Mengapa Song Simin tidak bisa melakukannya? Dia tidak menemukan luka serius pada Song Simin. Saya berbeda. Sekarang Huaxia didukung oleh saya sendiri. Sesekali, mereka akan mengirim orang untuk menguji saya. Pada saat yang sama, untuk mempercepat kematian saya, jika saya tidak mengambil tindakan, Huaxia akan melakukannya sudah lama pergi,
jadi meskipun aku telah menjadi puncak tingkat dewa lebih lambat dari mereka, tapi dia meninggal lebih awal dari mereka. Lindong mengerti. Kecuali Song Simin, yang berada di urutan teratas daftar dewa dunia, semua orang mundur dan ingin hidup lebih lama. Song Simin, sebaliknya, harus melindungi Tiongkok dan sering diganggu oleh kekuatan musuh, sehingga dia tidak bisa mengasingkan diri untuk memperpanjang hidupnya. Lindong harus kagum pada Song Simin sekali lagi. Orang tua ini memang telah membayar terlalu banyak untuk Tiongkok. Saat ini, rakyat Tiongkok hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan orang tua inilah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Jangan khawatir, Tuan Song. Saya pasti akan terus bekerja keras dan berusaha mencapai puncak peringkat dewa secepat mungkin untuk meringankan sebagian beban Anda. Lindong berkata dengan serius. Saya merasa lega karena kata-kata Anda, tetapi Anda belum bisa diekspos. Begitu orang lain tahu bahwa Anda dapat mencapai tahap akhir peringkat dewa pada usia 22, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkannya. Kamu, tidak mudah bagiku untuk bertahan hidup. Dia akan mati, tetapi yang lebih jahat datang dari Tiongkok, haha. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa ekspresi Wang Gaozi ketika dia mengetahuinya. Song Simin memulai tertawa ketika dia mengatakan ini. Lindong memandang Song Simin sambil tersenyum bahagia dan tidak berkata apa-apa. Mungkin lelaki tua yang peduli pada negara dan rakyatnya ini sudah lama tidak tertawa terbahak-bahak. Setelah tawa Song Simin mereda, Lindong berkata, Tuan Song, ketika saya membunuh orang setingkat dewa itu, dia pernah berkata bahwa leluhur keluarga mereka lebih kuat dari Anda. Apakah ini benar? Oh, siapa namanya? Tanya Song Simin. Chris Sotu. Ternyata dia adalah anggota keluarga Chris. Keluarga Chris adalah salah satu keluarga tertua di dunia dan salah satu keluarga terkuat saat ini. Tingkat dewa orang yang disebut leluhur seharusnya bukan pemimpin keluarga mereka Chris Luobo, lalu siapa itu? Song Simin berpikir keras setelah selesai berbicara. Segera, Song Simin memikirkan sebuah legenda. Konon keluarga Chris memiliki nenek moyang ratusan tahun lalu yang masih tertidur di tanah suci keluarga Chris. Apalagi, anggota keluarga Chris yang tertidur ini masih menjadi tokoh teratas yang menindas era ratusan tahun lalu. Mungkinkah karakter dari ratusan tahun yang lalu bisa terbangun? Song Simin menganggap itu tidak mungkin. Kecuali, sosok yang tertidur ini telah melampaui puncak daftar dewa. Tidak apa-apa, Lindong. Kamu hanya perlu bekerja keras dan menerobos secepat mungkin. Serahkan sisanya padaku untuk saat ini. Tulang lamaku akan berguna setelah kamu menyelamatkanku. Song Simin tidak mau berikan tekanan pada Lindong, jadi dia tidak katakan apa yang ada di pikiranmu. Dan menurutnya kemungkinan ini kecil kemungkinannya. Tuan Song, apakah ada orang di dunia ini yang bisa melampaui puncak daftar dewa? Tanya Lindong. Inilah yang paling dia khawatirkan saat ini. Meskipun aku hampir menerobos terlalu cepat, bagaimana jika ada makhluk yang melampaui puncak daftar dewa? Siapa yang bisa menghentikannya? Dia sudah bisa merasakan kekacauan yang akan datang. Penjaga yang terdaftar di Tuhan yang sebelumnya sulit ditemukan kini tersedia segera setelah mereka muncul. Tidak, puncak peringkat dewa sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi di dunia. Setelah melampaui ranah ini, ia sepenuhnya berada di level lain. Jika ada orang seperti itu, semua puncak peringkat dewa di dunia akan ditambahkan. Ini bukan tandingannya, dia hampir bisa menguasai seluruh dunia, kata Song Simin dengan pasti. Mendengar Song Simin mengatakan ini, Lindong menghela nafas lega. Selama tidak ada orang yang melampaui puncak daftar dewa, tidak apa-apa. Kemudian tunggu sampai dia mencapai hari itu, maka Anda bisa benar-benar tidak takut pada siapapun. Tuan Song, saya punya saran, kata Lindong, bicaralah dan dengarkan.
Sekarang sekte dan keluarga tersembunyi telah mulai bergabung sepenuhnya dengan dunia, akan selalu ada beberapa orang yang tidak mau mematuhi aturan dan ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, menghancurkan dunia keseimbangan awal. Saya ingin keluarga dan sekte ini bergabung dengan dunia. Sesuai dengan kekuatan mereka sendiri, setiap orang akan dipilih, dan kemudian saya akan memimpin dalam membentuk tim untuk menjaga stabilitas masyarakat Tiongkok. Lin Dong mengungkapkan pikirannya. Ini juga sesuatu yang dia pikirkan selama ini. Integrasi penuh keluarga dan sekte tersembunyi ke dalam dunia telah menyebabkan masyarakat Tiongkok yang awalnya stabil mulai goyah. Beberapa orang selalu ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, dan memanfaatkan kekuatannya sendiri dibandingkan orang biasa untuk mulai menimbulkan masalah di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, hal ini pasti akan menimbulkan keresahan sosial di Tiongkok. Orang biasa tidak akan memiliki rasa aman. Lin Dong tidak ingin ini terjadi. Kalau tidak ada sistem, dia hanyalah orang biasa. Bibi dan bibinya semuanya orang biasa yang menjalankan tugasnya. Lin Dong tidak bisa membiarkan mereka berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia ingin menghentikan perkembangan ini dan menjaga stabilitas serta kepentingan rakyat biasa. Biarkan masyarakat Tiongkok tetap berada pada tren yang stabil. Ini juga merupakan gagasan yang dimiliki Lin Dong setelah dia berhubungan dengan Song Simin dan perlahan mulai terpengaruh olehnya. Dulu, dia hanya ingin mengurus keluarga kecilnya sendiri, selama 1/3 hektar tanahnya tidak terpengaruh. Sedangkan orang lain, dia merasa jika langit runtuh, akan ada seseorang yang tinggi untuk menahannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang, karena dia semakin banyak berhubungan dengan Song Simin, pemahamannya menjadi semakin dalam dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Dia telah memperluas keluarga kecilnya ke seluruh Tiongkok, dan dia ingin melindungi stabilitas seluruh Tiongkok. Cina. Inilah pesona Song Simin, seorang lelaki tua legendaris di Tiongkok. Tidak hanya dia kuat, dia juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya secara halus. Ini ide yang sangat bagus. Sekarang keluarga dan sekte ini belum sepenuhnya bergabung dengan dunia, dan kelompok operasi khusus sudah sedikit kewalahan. Baru-baru ini, kelompok naga telah menjaga stabilitas sosial, tetapi bagaimanapun juga kelompok naga telah terlalu sedikit orang, dan wilayah Tiongkok terlalu besar. Begitu orang-orang ini sepenuhnya memasuki dunia, mereka akan menjadi terlalu sibuk. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa orang dari sekte dan keluarga tersembunyi ini, efeknya pasti akan jauh lebih baik. Sungguh hebat ide. Song Simin memujinya. Di saat yang sama, dia sangat senang. Tak perlu dikatakan lagi, bakat Lin Dong jelas merupakan orang terkuat dalam sejarah. Pada usia 22 tahun, dia dapat mencapai tahap akhir dari peringkat dewa. Saya yakin dia akan segera dapat melampauinya, dan bahkan mungkin selangkah lebih maju. Sungguh suatu berkah bagi Tiongkok karena Lin Dong lahir di Tiongkok dan peduli terhadap Tiongkok. Setidaknya setelah kematiannya, Tiongkok masih bisa berdiri kokoh dengan kehadiran Lin Dong. Lin Dong masih sangat muda sekarang, dan tidak masalah melindungi Tiongkok selama ratusan tahun. Di masa lalu, dia selalu khawatir Tiongkok akan terpecah setelah kematiannya, jadi dia selalu berusaha untuk tidak melakukan apapun jika dia bisa. Sayangnya pasukan asing telah mengujinya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Sayangnya, orang-orang semakin tua dan tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Mereka bahkan tidak dapat membunuh beberapa penjaga di tahap awal peringkat dewa. Tapi tidak perlu khawatir sekarang. Dia juga bisa melepaskan dan bertaruh. Mari kita lihat apakah kita bisa membunuh 2 God Ranker tahap akhir. Dan dia merasa seperti berada di puncaknya sekarang. Ini semua karena perubahan yang dilakukan oleh Lin Dong.
Song Simin menatap Lindong, matanya semakin menghargai. Tuan Song setuju, Lindong, saya pasti akan mendukung hal semacam ini yang bermanfaat bagi Tiongkok. Dan dengan bakat dan kekuatan Anda, cepat atau lambat beban Tiongkok akan diserahkan kepada Anda. Meskipun Anda masih muda, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Tiongkok saat ini sedang menderita masalah internal dan eksternal, dan memerlukan orang-orang muda seperti Anda untuk memperbaiki dan melakukan reformasi. Saya sudah tua, dan ini adalah dunia generasi muda Anda sekarang, jadi Anda dapat membuat keputusan sendiri dalam banyak hal. Anda tidak perlu memberitahu saya. Jika Anda tidak ingin memamerkan kekuatan Anda, saya akan mendukung Anda. Terima kasih, Tuan Song, berdiri, mengatupkan tangannya, dan membungkuk pada Song Simin. Lindong, orang yang seharusnya mengucapkan terima kasih adalah aku. Awalnya aku mengira aku tidak akan hidup lama. Tanpa keterkejutanku, fondasi Huaxia terlalu lemah. Di bawah serangan masalah internal dan eksternal akan sulit untuk melanjutkan agar stabil. Di masa depan, mungkin Huaxia akan berada di tempat kekacauan berikutnya. Anda tidak hanya menyelamatkan saya dan mengizinkan saya untuk terus berkontribusi pada Tiongkok, tetapi juga menunjukkan bakat saya yang tak tertandingi. Tuan Song, tolong jangan katakan itu. Sebagai orang Tionghoa, inilah yang harus saya lakukan. Tanpa orang-orang kuat di Huaxia, bagaimana jadinya keluarga kecil kita yang hangat? Tidak ada keluarga kecil tanpa semua orang. Lindong, kamu benar-benar membuatku terkesan. Silakan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tulang lamaku masih dapat menopangmu selama beberapa tahun. Tetapi kamu tidak dapat menghentikan latihanmu dan mencapai puncak daftar dewa sesegera mungkin. Itu yang paling penting. Dimengerti. Jangan khawatir, Tuan Song. Ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi di Festival Kebanggaan Huaxia, kata Song Simin. Dia berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya. Selanjutnya, Lindong mulai menjelaskan pada Song Simin apa yang terjadi mulai dari sudut gelap hingga saat dia meninggalkan jenius Gala. Termasuk keluarga Tang dan aliansi Xingxiu, mereka berkolusi dengan pasukan asing dan menarik 5 penjaga tingkat dewa. Mereka ingin membunuh semua orang yang menghadiri acara Tianjiao dan menyebabkan kekacauan di Tiongkok. Keduanya berbicara lama sekali. Song Simin juga menceritakan banyak hal kepada Lindong yang tidak dia ketahui sebelumnya. Misalnya sekte dan keluarga tersembunyi. Banyak juga kekuatan yang mengirimkan orang untuk membantu Tiongkok mengatasi kesulitan ketika Tiongkok dalam kesulitan. Jika tidak, hampir 100 tahun yang lalu, Song Simin tidak sekuat sekarang. Tanpa bantuan kekuatan-kekuatan ini, Tiongkok mungkin tidak akan seperti sekarang. Yang paling khas adalah keluarga Huangfu dan Kunlun. Tentu saja, ada banyak sekte dan keluarga yang tidak hanya tidak membantu Tiongkok pada saat itu, tetapi juga secara diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan mengambil sumber daya. Keluarga Tang, sekte Xingxiu, dan keluarga Helian yang diusir dari Tiongkok oleh Song Simin adalah kekuatan tersebut. Hanya saja keluarga Tang dan sekte Xingxiu masih bisa lebih menahan diri dan tidak bertindak terlalu jauh, sehingga masih bisa bersembunyi di Tiongkok. Keluarga Helian bahkan memiliki kecenderungan ingin menguasai gunung dan menjadi raja. Mereka menduduki suatu wilayah dan tidak tunduk pada kendali Tiongkok. Mereka membuat aturan sendiri. Tentu saja, mereka diusir sepenuhnya dari Tiongkok oleh Song Simin. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa orang-orang dari keluarga Helian tidak pernah diizinkan masuk ke Tiongkok. Oleh karena itu, keluarga Helian hampir sangat membenci Song Simin. Song Siminlah yang membuat mereka meninggalkan kampung halamannya. Setelah sekian tahun, mereka bahkan tidak bisa menyembah leluhurnya, menjadikan mereka pendosa di keluarga Helian. Selama ada kesempatan, mereka pasti tidak akan melepaskan Song Simin, juga tidak akan melepaskan Huaxia.
Selain itu, Song Simin juga menceritakan kepada Lindong bahwa ada 5 kekuatan terkuat di dunia. Kelima kekuatan besar ini semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya memiliki puncak tingkat dewa, bahkan ada yang memiliki lebih dari satu. 5 kekuatan besar di dunia terdiri dari 3 kekuatan keluarga kuno dan 2 kekuatan komprehensif. Tiongkok adalah kekuatan yang komprehensif. Ada 3 kekuatan keluarga di belakang kerajaan Elang. Keluarga Kris, keluarga Moro, keluarga Oksis. Ketiga keluarga ini juga merupakan keluarga terkuat dan paling misterius di dunia saat ini. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Mungkin hanya mereka bertiga yang saling memahami. Itu sebabnya kami bersama-sama mendukung kerajaan Elang. Menjadi kerajaan paling kuat di dunia. Ada juga kekuatan komprehensif yang disebut aliansi dunia bawah tanah. Selain 5 kekuatan terkuat, ada banyak kekuatan yang lebih kecil. Namun, kebanyakan dari mereka terikat pada 5 kekuatan utama. Huaxia juga memiliki banyak adik laki-laki di seluruh dunia. Kekuatan kecil ini perlu membayar sejumlah besar sumber daya ke Tiongkok setiap tahun sebagai imbalan atas perlindungan Tiongkok. Namun belakangan ini, Song Simin dikabarkan akan segera mati, dan banyak kekuatan yang semula mengandalkan Tiongkok mulai membelot dan mencari kekuatan baru untuk diandalkan. Dalam pandangan mereka, selama Song Simin meninggal, Tiongkok pasti akan ditelan oleh beberapa kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, mereka harus mencari pendukung baru agar dapat bertahan di masa-masa sulit yang akan datang dengan selamat. Song Simin tidak maju untuk menghentikannya. Sekarang bukan waktunya dia diekspos. Dia sedang menunggu kesempatan. Sebuah kesempatan untuk mengejutkan semua orang di dunia. Dan kesempatan itu akan segera datang. Pasalnya, kabar kematiannya perlahan menyebar. Hal ini terlihat ketika keluarga Tang dan aliansi Xingxiu berkolusi dengan pasukan asing. Jika berita kematian Song Simin tidak menyebar, mereka tidak akan terlalu cemas. Song Simin tinggal menunggu saja. Banyak orang tidak bisa duduk diam. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mencicipi makanan Cina yang gemuk ini? Satu langkah dulu, setiap langkah dulu, Anda bisa mendapatkan manfaat maksimal dengan mengambil langkah pertama. Ketertarikan akan mendorong sebagian orang untuk menghubungi Tiongkok terlebih dahulu. Song Simin hanya perlu muncul saat ini dan menghentikan tangan yang menjangkau Tiongkok ini. Biarlah semua orang yang ingin mengulurkan tangannya menarik tangannya. Saat keduanya sedang membicarakan makan siang, Song Jia membawakan makanan. Lindong juga tinggal untuk makan siang bersama Song Simin. Song Jia juga sangat senang bertemu Lindong lagi. Terutama ketika saya mendengar tentang penampilan Lindong di China Summer Pride Festival, yang membunuh Tang Jing, putra tertua keluarga Tang, yang berada di tahap akhir peringkat naga. Dia mengalahkan keturunan sekte dan keluarga tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, naik ke puncak dan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Tiongkok. Dia mengesankan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan mampu menikahi Murong Qingge, seorang wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi. Tanpa diduga, Lindong menanggalkan pakaiannya dan pergi, menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya. Hanya legenda yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Yang paling penting adalah usia Lindong setidaknya 10 tahun lebih muda dari para jenius itu. Dia memang pantas menjadi orang yang paling berbakat seperti yang dikatakan kakek buyutku. Bahkan sekte dan ahli waris keluarga yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun pun diinjak-injak. Meski Song Jia hanyalah wanita biasa, sebagai cicit dari Song Simin. Lingkungan tempat dia dibesarkan menentukan dia memiliki penglihatan yang jauh lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Sejauh ini, kecuali Lindong, tidak ada pria yang bisa menarik perhatiannya. Bahkan Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong,
yang merupakan generasi muda di Kyoto dan paling mempesona, juga sama. Song Jia masih tidak tahu bahwa Lindong adalah Yin Mian, dan Song Simin tidak memberitahunya bahwa pencapaiannya saat ini telah mengejutkannya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia mengetahui kekuatan sebenarnya Lindong. Song Simin juga senang hari ini. Dia bersikeras menyeret Lindong untuk minum 2 minuman bersamanya. Lindong tidak punya pilihan selain menurutinya. Apalagi tubuh Song Simin kini sudah pulih, dan meminum sedikit wine tidak akan berdampak sama sekali pada tubuhnya. Mereka berdua makan dan minum anggur. Song Jia memperhatikan mereka sambil tersenyum, dan terus mengambil makanan dan menuangkan anggur untuk mereka. Saat ini dia merasa dialah yang paling bahagia. Sayangnya Lindong belum menjadi miliknya. Kalau tidak, hidup ini akan sempurna. Setelah minum selama 3 ronde, Song Simin bertanya kepada Lindong, "Lindong, bagaimana kamu akan membentuk tim baru ini? Apakah kamu punya rencana?" Lindong meletakkan sumpit di tangannya dan berkata, "Tuan Song, saya akan mengadakan pertemuan." Atas nama pejabat Tiongkok mengirimkan undangan ke semua keluarga dan sekte tersembunyi yang telah bergabung dengan dunia, meminta mereka mengirim orang untuk hadir pada pertemuan tersebut untuk menahan murid-murid dan anak-anak mereka untuk mematuhi hukum Tiongkok, dan untuk kami perlu mengirim seseorang yang berpengaruh untuk bergabung dengan tim yang baru dibentuk ini untuk menjaga ketertiban masyarakat Tiongkok. Jika ada yang ketahuan melanggarnya, kami akan melakukannya tidak menunjukkan belas kasihan. Bagaimana menurut Anda? Itu mungkin. Biarkan Jia-Jia yang menangani undangannya. Turun saja dan hubungi dia bisa melakukannya dengan baik, dan jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa langsung menemui Jia-Jia. Jia-Jia adalah sekretarisku di Tiongkok, ada banyak. Dia bisa menangani semuanya, jawab Song Simin. Oke, Tuan Song. Tetapi untuk mengadakan pertemuan dengan begitu banyak orang dari keluarga dan sekte tersembunyi, dan untuk memimpin pembentukan tim baru, saya memerlukan identitas resmi, sehingga identitas saya sebagai anggota Dewan Tiongkok dapat terungkap. Petik 2. Tidak masalah, identitas anggota dewan bisa diungkap, tapi di balik identitas ini, saya yakin tidak akan ada yang mempertanyakannya. Tanda seru. Setelah keluar dari kediaman Song Simin, Lindong menelepon Yun Si dan memberitahunya bahwa dia akan ke sana nanti, lalu pergi ke rumah Yun Si. Setelah Lindong pergi, Song Jia sedang membereskan meja. Song Simin berkata saat ini, Jia-Jia. Saya meminta Lindong untuk menghubungi Anda untuk memberikan lebih banyak waktu bagi Anda untuk bergaul. Anda harus memanfaatkannya. Kakek, mengapa Anda membicarakan hal ini lagi? Sedikit tidak senang. Dia berkata dengan sopan. Jia-Jia, saya dapat melihat bahwa Anda tertarik pada Lindong. Saya telah meremehkan Lindong dalam evaluasi saya tentang dia sebelumnya. Dia jelas merupakan orang paling berbakat di dunia dalam sejarah. Dia sangat mungkin menghancurkan para dewa di dunia, masa depan. Penghalang di bagian atas daftar telah mencapai tingkat berikutnya, jadi kamu harus menangkapnya. Setelah mendengar ini, Song Jia tertegun dan bertanya, "Kakek, apakah Lindong benar-benar sekuat itu?" Apakah kamu pernah? Tidak kurang. Song Simin menghela nafas. Aku mengerti, kakek, aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini, tapi Lindong bilang dia sudah punya pacar, kata Song Jia sedikit tertekan. Apa gunanya? Meskipun zaman sekarang adalah monogami, apakah menurutmu orang yang berkuasa hanya memiliki satu wanita? Banyak orang di keluarga besar memiliki banyak anak haram di luar, seperti ahli waris yang dibunuh oleh Lindong. Keluarga Qin akan segera mencari yang lain anak haram untuk menjadi ahli warisnya, jadi jangan khawatir, saran Song Simin. Aku tidak mau mempedulikannya. Aku hanya takut Lindong tidak memberiku kesempatan. Dia sepertinya sangat menolak untuk mengkhianati pacarnya. Terlihat dia sangat mencintai pacarnya.
Petik 2. Tidak apa-apa, aku bisa membantumu jika aku punya kesempatan. Lakukan tugasnya, tapi pertama-tama dia harus menyukaimu. Aku mengerti, kakek. Hari sudah malam ketika kami sampai di rumah Yunsi. Begitu mereka memasuki pintu, keluarga Yunsi yang beranggotakan 3 orang sedang menunggu Lindong kembali dan mulai makan malam. Lindong ada di sini, datanglah dan mulai makan malam, aku menunggumu. Guan Meiling berkata dengan penuh emosi ketika dia melihat Lindong masuk. Ini dia, sejujurnya, Lindong tidak lapar sama sekali sekarang. Dia telah minum dengan Song Simin sepanjang sore. Tapi dia tidak bisa memenuhi niat baik orang lain, jadi dia berjalan mendekat dan duduk. Ketika Yunsi melihat Lindong, dia teringat kegilaan tadi malam dan menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Donglin, bisnis Donglai Capital begitu besar sekarang, apakah kamu punya tujuan? Atau perusahaan jenis apa yang kamu rencanakan untuk mengembangkan Donglai Capital? Guan Meiling bertanya sambil makan. Lindong tercengang, dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Pendirian ibu kota Donglai sebenarnya adalah untuk mengeluarkan uang demi mendapatkan poin dewa. Adapun aspek lainnya, dia tidak memikirkannya sama sekali. Bibi Guan, Donglai International akan berkembang dalam segala aspek dan harus menjadi perusahaan komprehensif yang sangat inklusif. Lindong berpikir sejenak dan menjawab. Oh, lalu apakah Anda punya rencana khusus? Saya hanya bertanggung jawab atas kebijakan umum. Rencana khusus diselesaikan oleh orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah. Itu adalah manajer umum Donglai Capital, Zhao Xuan. Pada dasarnya ya, Lindong, bisakah kamu menyerahkan perusahaan sebesar itu kepada seorang wanita muda? Tidak masalah, saudari Xuan akan mengikutimu. Veteran pertamaku, dia juga lulus dari universitas bergengsi, sudah beberapa tahun pengalaman kerja, dan sangat cakap. Dia telah berkontribusi banyak terhadap pencapaian Donglai Capital hari ini. Guan Meiling tidak berkata apa-apa. Mendengarkan Lindong memuji Zhao Xuan seperti ini, dia merasa pasti ada yang salah dengan kedua orang ini. Mungkin mustahil bagi Lindong untuk mengundurkan diri dari Zhao Xuan sekarang. Kami hanya bisa membiarkan Yunsi memasuki perusahaan dengan cepat setelah lulus, memperhatikan Lindong dengan baik, dan perlahan-lahan mengeluarkan Zhao Xuan. Bagaimanapun, Lindong menempati 100% ekuitas Donglai Capital, jadi tidak peduli siapa dia mengundurkan diri, itu hanya masalah kata-kata. Akan lebih baik jika Tuan Yunsi punya anak. Lindong juga sangat bingung sekarang. Kenapa Bibi Guan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Saya tidak dapat memahaminya. Bagaimanapun, Guan Meiling selalu mengajukan pertanyaan dengan liar dan bebas. Sudah terbiasa, malam itu, Lindong hanya menyiksa Yunsi selama 2 jam lalu melepaskannya. Jika dia terus rewel sampai tengah malam, Yunsi mungkin tidak bisa bangun besok. Keesokan harinya, Lindong bertemu dengan Song Jia dan mendiskusikan pengiriman surat undangan ke semua sekte dan keluarga tersembunyi yang telah bergabung dengan dunia. Pertama, 10 kepala provinsi di Tiongkok diberitahu dan diminta melaporkan keluarga dan sekte yang bergabung dengan dunia di setiap provinsi. Keduanya membuat statistik. Sekarang ada 47 sekte yang telah bergabung dengan dunia, dan total ada 32 keluarga yang telah bergabung dengan dunia. Jika dijumlahkan, kini total ada 79 kekuatan di Tiongkok yang telah bergabung dengan WTO. Pada dasarnya, cara untuk bergabung dengan WTO adalah dengan bekerja sama dengan kekuatan lokal di Tiongkok. Tentu saja, sebenarnya ada beberapa kekuatan tercemar yang diam-diam bekerja sama dengan keluarga setempat yang belum dilaporkan. Sama seperti kerja sama rahasia antara keluarga Zhao dan keluarga Tang, dan kerja sama antara keluarga Gu dan sekte Xingxiu. Namun hidup tidak mudah bagi keluarga Zhao sekarang.
Keluarga Tang berkolusi dengan pasukan asing dalam upaya untuk membunuh semua orang di Festival Kebanggaan Huaxia dan membawa Tiongkok ke dalam perselisihan sipil. Hal ini menyebabkan kemarahan publik di antara semua kekuatan. Fakta bahwa keluarga Zhao dan keluarga Tang adalah mitra telah terungkap di Festival Kebanggaan Musim Panas Tiongkok, dan mereka tentu saja terlibat. Sekarang bukan hanya keluarga dan sekte tersembunyi yang tidak akan membiarkan keluarga Zhao pergi, tetapi bahkan Tiongkok pun tidak dapat mentolerir keluarga Zhao. Hanya saja keluarga Zhao adalah keluarga terkaya di Tiongkok, dengan latar belakang yang mendalam dan keterlibatan yang luas. Bahkan ada lebih dari satu anggota parlemen Tiongkok yang berbicara mewakili keluarga Zhao. Namun, pada akhirnya, Chu Xiongzu, anggota kedua parlemen Tiongkok, secara langsung mengatakan kepada keluarga Zhao bahwa keluarga Zhao harus dihukum berat, jika tidak bagaimana Tiongkok bisa mendapatkan pijakan. Baru pada saat itulah anggota Kongres yang berbicara mewakili keluarga Zhao ditindas. Begitu Chu Xiongzu berbicara, semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum keluarga Zhao selesai. Zhao Xidao dikirim ke luar negeri oleh keluarga Zhao pada malam dia kembali dari berpartisipasi dalam Festival Kebanggaan Tiongkok. Mereka mungkin juga tahu bahwa akan sulit bagi keluarga Zhao untuk bertahan hidup saat ini. Keluarga Zhao sebenarnya sangat tidak adil kali ini. Kolusi keluarga Tang dengan kekuatan asing tidak ada hubungannya dengan Mao. Keluarga Zhao hanya ingin mengandalkan pohon besar keluarga Tang. Di masa depan yang sulit, mereka dapat mengandalkan kekuatan keluarga Tang yang kuat untuk bertahan hidup dengan aman. Meskipun keluarga Tang adalah kekuatan yang tercemar, menurut berita yang mereka terima, Song Ximin sudah tidak ada lagi. Selama hubungan kerjasama dengan keluarga Tang dijaga secara rahasia, siapa yang bisa mengurusnya setelah Song Ximin dipastikan meninggal? Namun siapa sangka keluarga Tang begitu berani dan berani berkolusi dengan kekuatan asing. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, keluarga Zhao tidak akan pernah berani bekerja sama dengan keluarga Tang. Bagaimanapun, akar keluarga Zhao mereka ada di Tiongkok. Sayangnya tidak ada yang mendengarkan penjelasan mereka sekarang, dan tidak ada yang mempercayainya. Apakah keluarga Zhao sudah tamat atau belum? Lindong tidak peduli tentang itu. Bahkan memberitahu dia untuk menghadiri pertemuan untuk membahas keluarga Zhao, Lindong tidak pergi. Menurutnya, keluarga Zhao hanyalah peran kecil. Tidak ada gunanya seseorang yang berada di puncak daftar dewa bersedih. Jika tidak berhasil, Anda dapat menghancurkannya dengan membalikkan tangan. Yang perlu dilakukan Lindong sekarang adalah memberitahu seluruh kekuatan WTO untuk mengadakan pertemuan. Bentuklah tim yang seluruhnya terdiri dari mereka yang berada di tahap akhir peringkat naga, bahkan mereka yang berada di puncak peringkat naga, dan mereka yang berada di peringkat dewa setengah langkah. Digunakan untuk memburu kekuatan seperti keluarga Tang dan aliansi Xingxiu yang berupaya memecah belah Tiongkok. Kita juga harus menjaga stabilitas masyarakat Tiongkok. Untuk mencegah Tiongkok menggunakan kekerasan untuk melanggar larangan tersebut. Lindong dan Song Jia menganalisis semua kekuatan ini berdasarkan informasi yang dicatat oleh Huaxia. Kemudian saya menanyakan kepada 10 kepala provinsi untuk menentukan perkiraan kekuatan-kekuatan ini, jadi saya punya ide bagus. Kita juga perlu mengetahui kekuatan mana yang telah membantu Tiongkok di masa lalu. Kekuatan tersebut pasti akan mendapat perlakuan istimewa ketika mereka bergabung dengan WTO. Setelah mendapatkan pemahaman umum tentang semua pasukan, Song Jia mengirimkan surat undangan ke 77 pasukan atas nama pejabat Tiongkok. Undang mereka untuk menghadiri pertemuan di Kyoto dalam 3 hari. Diskusikan bagaimana kekuatan tersembunyi harus menghadapi diri mereka sendiri setelah memasuki dunia, dan bagaimana membentuk tim baru. Hampir semua angkatan yang menerima undangan tersebut langsung merespon dengan menyatakan akan hadir tepat waktu.
Belum ada kekacauan di Tiongkok, dan mereka tidak berani menyentuh masalah Tiongkok saat ini. Ada rumor kalau Song Shimin sudah meninggal, tapi itu hanya rumor belaka. Jika Anda dipukuli karena menjadi orang pertama, siapa yang dapat Anda ajak bicara untuk meminta penjelasan? Bukankah keluarga Kong adalah contoh tipikalnya? Sekarang kami hanya bisa mengikuti keinginan Huaxia. Apapun yang Tiongkok katakan akan mereka lakukan, mereka akan melakukannya. Jika Song Shimin benar-benar mati, seseorang akan segera mengambil tindakan. Selama Tiongkok berada dalam kekacauan, siapa yang akan peduli apakah janji-janji yang dibuat akan dipenuhi atau tidak? Setelah melakukan hal-hal ini, Lindong menunggu konferensi tiba dalam 3 hari. 3 hari kemudian, ratusan orang berkumpul di rumah Pangeran Qian, sebuah halaman besar di Kyoto. Lindong menghabiskan hampir 2 miliar untuk membeli kompleks di rumah Pangeran Qian. Tempat pertemuan semua keluarga dan klan tersembunyi akan diadakan di sini. Ratusan orang yang berkumpul di sini saat ini semuanya dikirim oleh berbagai sekte dan keluarga tersembunyi untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pemerintah Tiongkok. Ada banyak sosok yang akrab dengan Lindong di dalam. Misalnya, Huangfu Zhengxiong dan Huangfu Xiu, ayah dan anak perempuan, yang datang ke keluarga Huangfu. Penatua Yuan Yin berasal dari Kunlun, tetapi dia datang sendirian tanpa murid. Halamannya dipenuhi meja dan kursi. Ada banyak makanan dan buah-buahan mahal di atas meja. Lindong juga memberi label pada setiap meja dengan nama berdasarkan kekuatan masing-masing keluarga dan sekte yang tersembunyi. Semakin dekat tempat duduknya, semakin kuat keluarga dan sekte tersebut. Dalam benak orang-orang ini, hukum rimba antara yang lemah dan yang kuat sudah mendarah daging, jadi lebih baik dilakukan saja. Jika Anda duduk sembarangan, kemungkinan besar akan terjadi perebutan kursi. Lindong belum tiba dan rapat belum dimulai. Orang-orang dari berbagai keluarga dan sekte saling memperkenalkan dan mengobrol. Huangfu Zhengqiong dan putrinya tentu saja menjadi fokus perhatian semua orang. Keluarga Huangfu adalah yang terkuat di antara semua keluarga dan sekte tersembunyi, dan Huangfu Siwei, seorang wanita cantik, ada di sini. Tentu saja, semua orang ingin lebih dekat dengan keluarga Huangfu, dan akan lebih baik jika mereka menikah. Nona Xiu benar-benar cantik alami. Menurutku dia sama bagusnya dengan Murong Qingge dari Kunlun. Kalian berdua hanyalah saudara kembar tercantik di Tiongkok. Pernah dilihat, wanita, Tuan Huangfu sangat beruntung. Semua orang mulai memujinya, sementara semua orang mengobrol dengan antusias. Lindong dan Song Jia masuk, di belakangnya ada 4 master di puncak peringkat naga. Keempat orang ini semuanya adalah anggota grup naga Tiongkok. Tim naga Tiongkok adalah senjata rahasia Tiongkok, dan seluruhnya terdiri dari para ahli top dalam daftar naga. Tim baru yang dibentuk oleh Lindong kali ini juga berencana untuk mengintegrasikan tim naga. Tidak semuanya dapat menggunakan orang-orang dari keluarga dan sekte tersembunyi, namun juga membutuhkan beberapa orang Tiongkok untuk distribusi dan pengawasan yang wajar. Lindong berpakaian sangat formal hari ini, tidak sesantai sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia pamer sebagai pejabat Tiongkok. Ditambah dengan peningkatan kebugaran fisik dan kekuatan mental, keseluruhan pribadi tampak penuh energi dan temperamen yang luar biasa. Beberapa remaja putri yang hadir yang datang ke sini bersama orang yang lebih tua untuk melihat dunia tampak bingung. Bahkan Huangfu Xiu, wanita surga yang menakjubkan dan bangga, tidak terkecuali. Dia tahu lebih banyak daripada orang-orang ini. Selain itu, Lindong memeluknya dan terbang begitu lama beberapa hari yang lalu, dan diam-diam dia sudah mengembangkan perasaan terhadap Lindong. Lindong berjalan ke posisi teratas dan duduk. Song Jia berdiri di sampingnya,
dan 4 dragon ranker teratas berdiri di belakangnya. Dia adalah protagonis di sini hari ini. Beberapa orang di tempat kejadian telah bertemu Lindong. Mereka juga mengikuti acara China Summer Pride beberapa hari lalu. Meski Lindong akhirnya menolak gelar pemuda nomor 1 di Tiongkok, di hati banyak orang, dialah yang sebenarnya nomor 1. Sedemikian rupa sehingga ketika acara Tianjiao diselenggarakan kembali nanti, tidak ada yang hadir dan berakhir dengan tergesa-gesa. Karena mereka juga tahu bahwa meskipun menang, mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri. Orang-orang dari keluarga dan sekte tersembunyi ini juga mengerahkan pasukan mereka untuk menyelidiki Lindong setelah kembali. Namun, hasil penyelidikannya mengejutkan semua orang. Lindong ternyata adalah jurumudi modal dengan valuasi hampir 10 triliun. Dan selain mengetahui bahwa Lindong adalah jurumudi ibu kota Donglai, tidak ada lagi yang bisa diketahui. Donglai Capital merupakan perusahaan baru yang baru berdiri, tentunya mustahil bisa berkembang secepat itu dan meraih prestasi seperti itu dalam waktu sesingkat itu tanpa latar belakang. Oleh karena itu, semua orang menebak siapa Lindong. Ketika mereka melihat Lindong hari ini, mereka tiba-tiba sadar. Ternyata Lindong adalah orang yang dilatih oleh pemerintah Tiongkok. Pantas saja dia begitu sakti. Dalam waktu kurang dari setahun, dia bisa mengembangkan perusahaan baru menjadi modal besar dengan aset hampir 10 triliun yuan. Setelah Lindong duduk, semua orang juga menemukan tempat duduk mereka sendiri dan duduk. Tak lama kemudian, pemandangan menjadi sunyi. Saat ini, Lindong berkata, "Terima kasih telah datang ke pertemuan ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lindong, beberapa orang yang duduk di sini seharusnya mengenal saya. Tetapi saya tidak tahu detail saya. Identitas. Saya anggota parlemen Tiongkok yang ke-11 dan murid Tuan Song Simin." Setelah Lindong selesai berbicara, semua orang di bawah tampak terkejut. Lindong memiliki status yang tinggi di usia yang begitu muda. Tidak hanya menjadi anggota parlemen Tiongkok yang ke-11, ia juga merupakan murid Song Simin. Mereka mengenal parlemen Tiongkok, yang merupakan tingkat pengambilan keputusan tertinggi di Tiongkok. Semua peristiwa besar di Tiongkok harus melalui pertimbangan parlemen Tiongkok sebelum dapat diselesaikan. Namun tampaknya semua anggota parlemen Tiongkok berada di atas setengah langkah dalam daftar dewa, bukan? Apakah Lindong sudah berada di separuh daftar dewa? Mustahil. Berapa umurnya? Daftar dewa setengah langkah yang berusia awal 20-an bahkan belum pernah mendengarnya. Seharusnya itu diatur oleh tuannya Song Simin. Song Simin, sebagai Dinghai Shenzhen Tiongkok, mengatur agar seorang muridnya masuk parlemen Tiongkok, dan tidak ada yang berani menolak. Kanan, ini seharusnya. Semua orang berpikir begitu. Kecuali Huang Fusiyu, karena hanya dia yang tahu kekuatan sebenarnya Lindong di sini. Hari ini saya akan menyampaikan kepada Anda instruksi dari pemerintah Tiongkok. Fakta bahwa Anda duduk di sini berarti Anda diakui oleh pemerintah Tiongkok. Bahkan banyak sekte dan keluarga Anda telah membantu Tiongkok, sehingga memungkinkan Tiongkok bisa bertahan. Hanya setelah kita mengatasi kesulitan barulah kita bisa memiliki negara yang damai dan masyarakat yang damai. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama seluruh rakyat Tiongkok. Terima kasih. Lindong berdiri dan membungkul lebih dari 100 orang yang duduk di sini. Kemudian dia duduk dan melanjutkan, ada dua tujuan utama mengumpulkan semua orang untuk pertemuan hari ini. Pertama, karena Anda ingin bergabung dengan dunia dan berintegrasi ke dalam kehidupan sosial sekuler kami, saya harap Anda dapat mematuhi peraturan Tiongkok kami, sistem. Saya yakin Anda semua harus memiliki pemahaman tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di Tiongkok.
Kami di Tiongkok mempromosikan kesetaraan bagi semua orang, apakah Anda ahli dalam daftar macan atau ahli dalam daftar naga, bahkan penjaga tingkat dewa, menurut pendapat kami, tidak berbeda dengan orang biasa, mereka semua adalah makhluk dengan tingkat yang sama. Saya tahu bahwa ini berada dalam konflik yang kuat dengan orang-orang kuat yang selalu Anda ikuti. Tapi itu tidak mungkin, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kita semua di Tiongkok. Bahkan penjaga tingkat dewa tidak dapat membunuh orang biasa tanpa alasan, jika tidak mereka akan diburu oleh kita semua di Tiongkok. Saya harap Anda bisa mengerti. Orang merupakan mayoritas. Anda dapat memikirkannya dari sudut pandang lain. Jika Anda adalah orang biasa, pejuang kuat lainnya dapat merenggut nyawa Anda sesuka hati jalan. Saya yakin Anda tidak akan mudah. Apakah Anda punya pendapat tentang ini? Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda jika tidak. Dong berhenti sejenak untuk memberi waktu kepada semua orang untuk berbicara. Bersambung.